Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rupaida Istiati dari kelas PPKMB dengan NIM 22861900042. Di sini saya akan menjelaskan dari buku 1 bab 4 tentang penurunan media tradisional. Di masa kejayaannya, apa yang sekarang disebut dengan pers prestis Amerika, yaitu New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, dan Wall Street Journal, dan jaringan televisi ABC, CBS, dan NBC adalah sumber utama untuk berita-berita. Pada tahun 1950, rata-rata total dari sirkulasi harian yang dibayar untuk surat kabar harian Amerika Serikat adalah 53,8 juta atau setara dengan 123,6% rumah tangga. Tetapi pada 2010, rata-rata sirkulasi harian surat kabar harian Amerika Serikat menurun menjadi sekitar 43,4 juta atau setara dengan 36,7% rumah tangga. Penurunan itu berarti hilangnya pembaca hampir 70%. Di jaringan televisi sejak tahun 1950-an, berita telah disampaikan setiap malam oleh seorang pembawa berita selama setengah jam di siaran nasional. Banyak yang menganggap pada tahun itu adalah zaman keemasan untuk berita. Sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an, persaingan di jaringan TV telah menyebabkan banyak surat kabar yang lebih kecil itu menjadi bangkrut atau gulung tikar. Zaman keemasan penyiaran terus berlanjut hingga tahun 70-an. Tetapi kemudian, krisis penyanderaan Iran pada tahun 1979 menimbulkan banyak teka-teki, yang dimana publik tiba-tiba haus akan lebih banyak berita lagi. Tetapi di jaringan televisi itu bagaimana bisa diakomodasi tanpa mengganggu siaran hiburan yang sangat menguntungkan. Karena dari stasiun TV itu sendiri mengambil keuntungan dari program hiburan yang mereka adakan atau mereka punya. Pada saat itu, jaringan televisi ABC memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda dengan memindahkan pengarahan harian Iran atau berita Iran ke larut malam. Ini juga merupakan keputusan dari pemasaran, yang dimana ABC tidak memiliki program larut malam dan untuk melawan acara bincang-bincang Johnny Carson yang terhormat di NBC, yaitu saingannya. Karena itu ABC mengisi slot malam dengan program baru yang disebut dengan Nightline, yang dikhususkan hanya untuk meliput krisis yang terjadi di Iran. Setiap malam, ABC akan memercikan layar dengan America Held Hostage, diikuti dengan jumlah hari penahanan. Penyiar ABC yaitu Ted Koppel kemudian akan mengisi waktu dengan mewawancarai para ahli, jurnalis, dan tokoh lain yang terkait dengan krisis tersebut. Kemudian CNN pada tahun 1980 dikritik karena menyediakan liputan yang mempermudah dibandingkan dengan jaringan siaran. Pada tahun 1983, sebuah berita bagian bisnis New York Times melaporkan keuntungan pertama CNN. Sepanjang tahun 1980-an dan seterusnya, penonton CNN terus tumbuh ketika serangkaian krisis menarik orang ke berita kabel, yaitu seperti tembok Berlin runtuh dan terjadinya perang Teluk. Kemudian yang lain menyadari potensi pangsa pasar untuk liputan berita partisan. MSNBC didirikan pada Juli 1988, kemudian Fox News segera hadir pada Oktober 1996. Yang keduanya melihat diri mereka sebagai alternatif dari CNN tadi. Fox News merupakan ciptaan konsultan media konservatif, yaitu Roger Ailes. Kedatangan Fox sendiri merupakan ekspresi utama dari divisi partisan dalam cara orang mencari sumber
berita di pasar elektronik yang baru. Apa yang coba dilakukan oleh Limbaugh dengan radio? Elis ini mewujudkannya dengan jaringan. Seandainya Elis tidak menciptakan Fox, seseorang akan melakukannya karena pasar, seperti yang dibuktikan oleh radio bicara, sudah ada di sana. Fox telah membawa liputan berita partisan ke tingkat yang baru, yang dimana pada 2013, 69% tamu Fox News skeptis terhadap perubahan iklim, dibandingkan dengan 29% di Los Angeles Times dan 17% di Washington Post. Studi lain menemukan bahwa 68% berita Fox News mencerminkan pendapat pribadi dibandingkan dengan 4% di CNN. Akibatnya, tanpa garis yang jelas antara berita keras dan opini partisan, pemirsa Fox News ini mungkin dapat dimaafkan karena mempercayai dan menyebarkan beberapa informasi yang salah yang telah mereka pelajari. Dan pada tahun 2011, menemukan bahwa pemirsa Fox News kurang mendapat informasi daripada mereka yang tidak menonton berita apapun. Slide selanjutnya adalah masalah dari media yang bias. Media tradisional menurun secara kompetitif setelah model berbasis opini yang lebih partisan tumbuh untuk menentangnya. Dengan munculnya acara berita di TV kabel pada tahun 1996, banyak berita tradisional yang mulai memucat. Tetapi dengan munculnya acara berita TV kabel ini, bukannya meningkatkan objektivitas, hal ini justru berdampak ironis dengan menurunkan komitmen untuk menyediakan liputan berita yang akurat. Dalam lingkungan di mana partisan putus asa untuk mengeluarkan berita mereka, seseorang tidak berhasil menegakkan standar integritas jurnalistik yang tinggi. Yang penting adalah dengan memberikan partisan platform untuk menyuarakan keluhan mereka. Namun yang terjadi adalah media hanya berhasil menciptakan kesetaraan palsu antara dua sisi dari suatu isu, bahkan ketika sebenarnya tidak ada dua sisi yang kredibel. Dan konsekuensi bagi masyarakat umum adalah kebingungan total atas apa yang disebut dengan kampanye disinformasi yang didukung oleh media tadi. Implikasi untuk post-truth atau posting kebenaran. Penjaga nilai-nilai jurnalistik tradisional berada dalam situasi yang tidak menguntungkan akhir-akhir ini. Saat mereka menyaksikan pangsa pasar mereka terkikis dalam menghadapi meningkatnya popularitas konten berbasis opini, terkadang tidak diedit, mereka dianggap bias, bahkan ketika mereka melakukan yang terbaik untuk menegakkan kebenaran. Beberapa pers dan jaringan televisi arus utama berharap mereka dapat kembali ke masa lalu yang indah ketika nilai-nilai jurnalistik diperjuangkan dan otoritas mereka dihormati. Penonton berita sekarang terdiri dari begitu banyak partisan, garis antar media tradisional dan alternatif menjadi kabur. Dan banyak sekarang lebih memilih untuk mendapatkan berita mereka dari sumber-sumber yang menganut nilai-nilai kebenaran yang masih dipertanyakan. Masih banyak yang bahkan tidak tahu bahwa sumber mana yang bias dan tidak. Dan jika seseorang percaya bahwa semua media itu bias, mungkin tidak ada bedanya untuk memilih sumber informasi yang bias menguntungkan seseorang. Maraknya media sosial tentu saja memfasilitasi informasi gratis untuk semua ini. Dengan fakta dan opini yang sekarang disajikan berdampingan di internet, siapa yang tahu apa yang harus dipercaya lagi. Dan tanpa filter, tanpa pemeriksaan, pembaca dan pemirsa akhir-akhir ini dengan mudah dihadapkan pada aliran keberpihakan murni yang stabil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.